Shalom Jemaat GB Eklesia. Saya yakin dan percaya semua dalam keadaan yang sangat baik, karena saya yakin seminggu ini kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, bahkan kebaikan Tuhan yang melimpah. Pada pagi hari ini adalah hari yang ke-10 dalam rangkaian ibadah pencurahan Roh Kudus. Tapi saya yakin setelah itu Roh Kudus pasti akan tercurah buat saya dan saudara. Lebih lagi untuk Tuhan, kita mau menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Di baitku
dahsyat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu, hadirat-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Dan kami mengamini itu Tuhan. Segala kebaikan Tuhan selalu membuat kami terpesona. Dan biarlah pada pagi hari ini kami datang. Walaupun kami tidak bisa membalas sepenuhnya kebaikan Tuhan, tapi biarlah kami bisa memberi yang terbaik pada pagi hari ini Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat ibadah kami Tuhan, lewat hati kami. Kami rindu bisa memberikan yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, kami tahu kami tidak mampu tanpa kekuatan dan urapan-Mu. Pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu saja yang bekerja dan hadirat-Mu saja yang melawati setiap kami di rumah kami masing-masing. Kami siap memuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi saudaraku yang ada di rumah. Kita mau lebih semangat lagi untuk Tuhan. Amin. Masih tetap berdiri, kita memuji Allah kita yang luar biasa. Dan kita yakin dan percaya kebangkitan akan terjadi di rumah saudara, di Pulau Bali, bahkan di Indonesia. Amin. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, yes. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yakini saudara, Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Amin. Biar iman kami bangkit, apa? Surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang di rumah lebih semangat lagi. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mama tepuk tangan ya. Kan ada kebangkitan yang besar, yes. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lebih lagi. Oh, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus
dahsyat di dalam setiap kami Tuhan. Lebih semangat lagi untuk Tuhan, amin. Karena kita yakin dan percaya Roh Kudus akan membakar semangat kita. Haleluya. Lebih lagi lagu. Jiwa bebas terlepas, kuasa mautlah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Angkat tangan berhenti, berlari sampai akhir. Amin. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap naikkan pujian bisa terjadi. Hey, mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Langkah tangan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, apa? Sukan ajaib namanya. Hey, Roh Kudus membakar setiap. Mari naikkan pujianmu, naikkan pujianmu bisa terjadi. Oh, hey, mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan api. Haleluya, ku nyanyi oh oh oh, keajaiban terjadi. Haleluya, masih tetap semangat, amin. Mari ikuti saya ya. Oh 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 musik memuji Tuhan. Mari bersama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naik dan pujian mujizat terjadi. Hey! Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh, keajaiban
berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus Engkau manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Ya, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Yang terutama. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Amin. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Kami perlu Engkau. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Seperti pujian yang kami naikkan, Engkau yang terutama dalam hidup kami. Tidak ada pribadi yang lebih utama, hanya Engkau Roh Kudus. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami, yang sanggup memulihkan, yang sanggup melegakan, yang sanggup memberikan keajaiban-keajaiban, bahkan mujizat-mujizat yang luar biasa dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, agar kami tetap berjalan di jalan-Mu, agar kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap ditaburi oleh firman-Mu, agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di mata Engkau Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semakin layak untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kasih setia Kristus di dalam kehidupan kita. Kita boleh beribadah pada pagi hari ini, memperoleh kesempatan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8
Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara kepada kita bahwa kita harus memiliki kuasa daripada Allah itu sendiri untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah yang menjadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah memiliki kuasa Allah. Supaya bisa hidup suci dan berkenan di hadapan Tuhan, kita tentu memerlukan kuasa itu agar kita mampu untuk mematikan kedagingan kita, menyangkal diri, pikul salib, dan kita hidup menurut keinginan Roh itu sendiri sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita diingatkan lagi bahwa agar kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita harus bisa menguasai diri kita sendiri. Dengan tadi kita bisa mengontrol diri kita dengan mematikan apa yang menjadi keinginan daging, hawa nafsu, dan tentu inilah yang diperlukan atau kita perlukan. Kuasa Roh itu ada di dalam diri kita ini, karena kalau kita tidak mampu tanpa ada kuasa itu di dalam diri kita masing-masing, ya. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke 41, dikatakan di sana, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Artinya kita harus mampu berjaga-jaga, karena dikatakan roh kita ini adalah lemah. Jadi di dalam kelemahan inilah roh atau kuasa daripada Allah itu akan bekerja di dalam diri kita, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kuasa itu bisa melakukan kehendak Allah di dalam diri kita. Artinya kalau ada kuasa itu di dalam diri kita ini, kita boleh melakukan yang tadi saya katakan di atas, yaitu untuk mematikan segala keinginan daging, ya, hawa nafsu, ya. Dan kita juga akan dimampukan di sana untuk kita bisa menyangkal diri dan pikul salib, ya. Jadi itulah salah satunya kuasa itu yang perlu di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah di sana untuk memampukan kita menghadapi persoalan, ya. Persoalan demi persoalan terjadi di dalam kehidupan kita ini, dan perlu kuasa daripada Allah itu sendiri, ya. Persoalan-persoalan yang saat ini terjadi, yaitu sakit, penyakit, ancaman ataupun yang lain-lainnya itu, ya. Jadi kita perlu kuasa daripada Tuhan agar kita mampu menghadapi apapun yang terjadi di dalam dunia ini, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persoalan apa yang mungkin terjadi di dalam kehidupan saudara saat ini, ya. Firman Tuhan berkata, mari, ya, undang kuasa itu hadir di dalam diri kita agar kita mampu menjalani kehidupan kita saat ini. Saya tidak menjabarkan lagi untuk situasi saat ini, tentu banyak persoalan atau pergumulan, ya. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa
Tuhan akan senantiasa memberikan kita kekuatan, ya. Yang berikutnya adalah kita akan dimampukan untuk mengalahkan tipu daya iblis, ya. Jadi dengan adanya kuasa di dalam diri kita, kuasa yang daripada Tuhan, ya, kita akan mampu, ya, menangkal, ya. Kita akan mampu untuk menangkis tipu daya iblis di dalam kehidupan kita, ya. Kita tahu bahwa iblis itu pintar, ya, menipu, ya, memperdaya manusia, ya. Tetapi dengan adanya kuasa di dalam diri kita, yaitu kuasa daripada Tuhan, ya, kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan, kita akan diberikan pengertian, kita akan disuruh memilih yang mana yang benar, mana yang salah. Dan itulah fungsinya jikalau ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ada pertanyaan bagi kita saat ini. Bagaimana caranya untuk atau syarat untuk memiliki kuasa itu? Ya. Jadi yang pertama di sana adalah percaya pada Yesus. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saat kita menjadi orang yang percaya, kita sudah menerima kuasa itu. Artinya kita sudah masuk di dalam kategori anak-anak Allah dan bukan lagi menjadi milik dunia, ya. Jadi simple, sederhana. Saat kita menerima Yesus menjadi juru selamat kita, kuasa itu otomatis ada di dalam diri kita, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi percaya kepada Yesus itu adalah syarat yang pertama untuk kita boleh menerima kuasa itu. Yang nomor 2 adalah hidup suci, ya. Hidup benar dan suci. Kita bisa baca di dalam Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang ke-16 firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sekali lagi saya ulang. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi di sini dikatakan bahwa saat kita tampil menjadi orang yang benar dan hidup suci, Tuhan juga mau berkenan di dalam kehidupan kita. Dan saat Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita, maka kuasa itu menjadi milik dan bagian kita. Yang berikutnya adalah saat Roh Kudus turun atas kita, itu tadi kita sudah baca di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat ke-8. Jadi waktu Roh Kudus turun ke atas kita, kita mendapat kuasa itu, ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah langsung kuasa Roh Kudus itu turun di dalam diri kita? Tentu tidak. Jadi di sini kita dituntut untuk kita senantiasa bertekun di dalam doa, ya. Di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus
kita ada penyembahan, ada berdoa kepada Tuhan, meminta agar kuasa itu turun atas kita, ya. Dan saya yakin dan percaya kita saat kita menyembah dan berdoa kepada Tuhan, kuasa itu menjadi milik dan bagian kita, ya. Kita tak usah lagi baca di Kisah Para Rasul tadi, ya. Kita sudah baca yang pertama. Jadi inilah syarat-syarat agar Roh Kudus, agar kuasa Allah itu bisa ada di dalam diri kita. Dan yang berikutnya adalah kita harus memiliki iman, ya. Kita harus memiliki iman. Kita baca satu ayat lagi di dalam Matius 17. Matius 17 ayatnya yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini artinya berbicara kepada kita bagaimana jikalau kita memiliki iman kepada Tuhan, ya. Inilah yang menjadi tuntutan kepada kita. Apakah kita sudah mempunyai iman percaya kepada Tuhan, ya. Jadi percuma kita meminta kuasa turun atas kehidupan kita kalau kita tidak memiliki iman kepada Tuhan, ya. Jadi saat kita memiliki iman, maka kuasa itu akan ada bersama-sama dengan kita dan banyak hal-hal yang mustahil akan terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Di dalam pembacaan tadi kita dikatakan bisa memindahkan gunung. Artinya ini untuk saat ini mungkin kita tidak dengan spontan kita bisa memindahkan Gunung Agung pindah ke Banyuwangi, bukan itu maksudnya. Tetapi dikatakan di sana kita bisa melewati kesukaran ataupun pencobaan-pencobaan yang ada di dalam kehidupan kita, ya. Apa yang menjadi kesukaran di dalam kehidupan kita sekarang? Apa yang menjadi pencobaan di dalam kehidupan kita sekarang, ya? Kalau kita memiliki iman, ya, maka kuasa itu akan turun atas kehidupan kita dan kita dimampukan untuk melewati seberat apapun yang terjadi pergumulan atau persoalan di dalam kehidupan kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya katakan tadi bahwa hari ini memang sudah hari yang terakhir, hari yang ke-10, dan saya yakin dan percaya kita semua sudah menerima kuasa itu, dan oleh karena perbuatan, ya, apa yang saya jabarkan tadi, bagaimana kita harus mencari percaya kepada Tuhan, hidup kita menjadi hidup yang benar, ya. Dan kita harus memiliki iman di dalam Dia, maka dengan syarat-syarat yang tadi, kuasa Allah itu akan menjadi milik dan bagian kita. Puji nama Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah kiranya Roh Kudus menyempurnakan bagi kita semua. Amin. Ku rasakan
Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah kesetiaan yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah memberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah firman ini Tuhan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, agar kami mampu Tuhan Yesus untuk menjalani kehidupan kami Tuhan dengan memiliki kuasa yang daripada Tuhan sendiri. Kami akan menjalani kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah kiranya firman ini Tuhan hidup di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, memberikan kami kekuatan agar kami Tuhan Yesus mampu Tuhan, dan kami sanggup Tuhan Yesus untuk kami mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah kiranya juga Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan firman pada pagi hari ini. Roh Kudus senantiasa berbicara kepada kami, terus memberikan pengertian, dan kami senantiasa Tuhan diberikan hikmat daripada surgawi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menyimak pengumuman sepekan. Doa pagi Senin sampai Jumat pukul 5 sampai pukul 6 dan Sabtu pukul 6 sampai pukul 7 di gereja. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 8 dan bisa diakses di link yang akan dibagikan di grup Facebook GB Eklesia dan Pasar Bali dan grup WhatsApp. Setiap jemaat yang di rumah agar mengikuti ibadah dengan persiapan seperti akan mengikuti ibadah raya Minggu. Persembahan termasuk persepuluhan tetap dijalankan di rumah masing-masing, bisa dikumpulkan di amplop per keluarga dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Untuk sementara persembahan tidak dapat dilakukan via transfer. Semua kegiatan ibadah kecuali doa pagi tetap diadakan di rumah masing-masing, baik kegiatan komisi, doa pengurus maupun ibadah KTB. Sesuai hasil rapat MPAG berkenaan dengan kondisi COVID-19, diberitahukan kepada jemaat bahwa iuran tanah kuburan periode Juni 2020 sampai Juni 2021 adalah sebesar 25.000 per orang per tahun. Untuk pembayaran silakan menghubungi Ibu Eka Ningsih dengan alamat Jalan Palapa 12 nomor 3B. Dan batas akhir pembayaran adalah minggu pertama bulan Agustus. Setelah minggu pertama bulan Agustus, iuran tanah kuburan akan kembali sebesar 50.000 per orang. Demikian pengumuman sepekan, saya serahkan kepada hambanya untuk menutup dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Sebab Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah, kami muliakan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu, dan biarlah puji-pujian kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah berkat ini menjadi rema, menjadi sumber kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, baik itu pemain musik, WL Tuhan, beserta kameramen juga Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan yang melihat apa yang menjadi jerih payah lelah mereka Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Biarlah juga Tuhan apa yang menjadi kebutuhan, kerinduan dan cita-cita pergumulan mereka. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban atas semuanya itu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah juga Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka Tuhan, Engkau hadir untuk Tuhan menolong mereka. Mungkin mereka saat ini Tuhan Yesus di dalam setiap pergumulan yang ada, mereka saat ini Tuhan mungkin ada yang sakit ataupun yang ada lemah tubuh Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau Tuhan yang memberikan tubuh yang baru, kekuatan yang baru bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Mereka yang saat ini bergumul Tuhan untuk Tuhan Yesus mencari ataupun mereka yang masih saat ini masih bekerja juga Tuhan Yesus, biarlah juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Anak-anak kami juga Tuhan yang saat ini juga Tuhan Yesus di penantian mereka untuk mereka mau bersekolah, biarlah juga Tuhan berikan mereka kesabaran agar mereka juga Tuhan Yesus mau sabar menunggu akan apa yang menjadi tindak lanjut daripada pemerintah kami Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, biarlah semuanya juga jemaat GB Eklesia Tuhan memberkati. Di dalam setiap penantian kami akan berakhirnya wabah ini Tuhan, Tuhan senantiasa berikan kami kekuatan. Syukur bagimu Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa juga pada pagi hari ini Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Biarlah juga Tuhan pimpin para pemimpin kami agar mereka juga mampu Tuhan Yesus Tuhan memimpin negeri ini Tuhan, membawa perubahan-perubahan besar untuk kesejahteraan di masyarakat Tuhan Yesus. Terlebih Engkau memberkati pemimpin kami daripada pemimpin tertinggi sampai pemerintahan terendah sekalipun Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Engkaulah yang memilih mereka, Engkaulah Tuhan yang menetapkan mereka menjadi pemimpin atas kami. Oleh sebab itu Tuhan berikan hikmat bagi mereka Bapa, kemampuan agar mereka mampu menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Terlebih Tuhan Yesus untuk menangani wabah yang saat ini terjadi di negeri ini Tuhan, biarlah juga Engkau mampukan mereka Tuhan Yesus. Syukur bagimu Tuhan, Engkau juga Tuhan Yesus memberkati para medis yang saat ini berjuang di garis depan Tuhan untuk membantu para korban ataupun orang yang sakit terkena dampak ini Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan berikan mereka kekuatan. Syukur bagimu Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga pada pagi hari ini juga Tuhan Yesus untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, di dalam pelayanan mereka senantiasa Engkau hadir memberikan yang terbaik. Kebutuhan keperluan pastori Tuhan yang mencukupkan, kesehatan mereka Tuhan juga yang menjamin. Syukur bagimu Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Jemaat Tuhan di rumah, mari kita menerima berkat, kita arahkan pandangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan hadir menjemput kita kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.